Next, bahas gaun super seksi di MGI. Oke, gaskan. Hai, ini Alpayat. Bagi yang pertama kali mampir, salam kenal. Jangan lupa subscribe, like kalau kalian suka pembahasan seperti ini, komen juga ide-ide untuk pembahasan selanjutnya, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Aku nggak tahu sejak kapan Miss Grand International melekatkan diri dengan image super seksi, bahkan lebih ke arah binal, yang seksinya itu udah ada di atas ambang batas rata-rata. Seingat aku, waktu zamannya Ika, penggunaan evening gown mereka masih yang di batas normal. Seksinya Miss Grand International ini jatuhnya malah meresahkan, sehingga ini agak melenceng dari konsep kontes kecantikan yang dijadikan sebagai wadah pemberdayaan perempuan. Kendati di awal-awal penyelenggaraan Miss Grand International, ini menjadi angin segar yang baru di kontes kecantikan, dimulai dengan slogan mereka yang berbeda dari yang lain. Tugas para pemenangnya, nyata kerjanya, karantina yang enak untuk diikuti, malam final yang entertaining, dan para pemenangnya yang kecantikannya tuh lembut. Namun, kriteria kecantikan dari pemenang Miss Grand International agak berubah sedikit di tahun 2017, di mana Maria Jose Lora lebih menawarkan kecantikan yang strong dibandingkan para pemenang Miss Grand International terdahulunya. Selain itu, ada berbagai hal nyentrik dari kontes ini, dimulai dari opening number, opening dress, opening dance, catwalk, hingga gaun yang super seksi menjadi identitas dari Miss Grand saat ini. Dan di video kali ini, kita akan mengulik satu persatu gaun super seksi di top 10 evening gown competition Miss Grand International. Kita mulai. Gaun pertama yang aku notice terlalu seksi ialah yang dikenakan oleh Miss Grand Peru 2017. Gaun ini sebenarnya kelewatan banget seksinya. Meskipun memang gaun ini membuat visual tubuh wakil Peru menjadi sangat unreal, ramping, dan jenjang. Tapi untuk sebuah evening gown ini terlalu berlebihan. Bayangin, kalau final Miss Grand International 2017 ini ditayangkan di TV nasional kita, gaun Miss Peru ini akan di-blur sampai ke leher-leher mungkin ya. Lanjut ke pagelaran Miss Grand International 2019 yang saat itu diadakan di Venezuela, di mana saat itu gaun Miss Grand Thailand, perpaduan merah dan aksen manik biru itu yang cukup bertabrakan warnanya, ditambah dengan selendang yang sebenarnya tidak merubah keindahan gaun ini. Tapi masalahnya bukan di situ, melainkan desain gaun, cuttingan di sisi gaun yang transparan. Motivasinya sebenarnya apa? Elegan tentu jauh untuk digapai oleh gaun ini. Seksi juga kayaknya gimana ya? Selanjutnya untuk Miss Grand International 2020, ada juga gaun seksi. Gak main-main, ada 4 gaun yang kelewatan seksi di pagelaran ini. Yang pertama tentunya punya wakil Indonesia, Aura Karisma. Gaun yang diketahui bernama Aurora ini tentu secara visual memanglah gaun berpayet terindah yang pernah ada. Tapi ini seksi parah. Bahkan mungkin ini adalah gaun malam terseksi yang pernah wakil Indonesia kenakan di sepanjang keikutsertaan di kontes kecantikan, menggeser posisi gaun yang Maria Selena kenakan di malam final Miss Universe 2012 sebagai gaun terseksi sebab punya belahan yang super curam. Hal yang mungkin cukup menarik dan membekas di ingatan para PL tentang celutukan nasional director Indonesia saat itu, Ivan Gunawan, tentang gaun Aurora ini. Ada yang ingat Ivan Gunawan ngomong apa? Di tahun yang sama juga ada gaun Brazil yang mungkin terinspirasi dari daun kali ya. Sama, ini masih terbuka dan sangat mengeksplor tubuh bagian dalam. Tapi gaun ini malah membawa Brazil lolos ke tahap selanjutnya. Ada juga gaun Miss Ceko yang sangat kekurangan bahan. Di tahun-tahun berikutnya pun masih ada aja gaun super seksi di kompetisi, seperti gaun Miss Ecuador 2021, gaun Miss Kamboja yang juga cuttingannya kelewatan batas. Lalu gaun Indonesia di tahun 2022 juga termasuk seksi, punya Brazil di tahun 2022, dan ini merupakan gaun kemenangannya. Seksi juga serta punya Prancis di tahun lalu. Sesungguhnya itu swimsuit two-piece yang diberikan selendang, bahkan bagian CD-nya sengaja dibuat terlihat.
Gaun ini mengingatkan aku sama gaun yang dikenakan oleh Miss Kiran Panama di preliminary Miss Universe 2020 yang dieksekusi jadi bentukan swimsuit one piece. Apa yang membuat sesi gaun malam Miss Grand Internasional ini malah jauh melenceng dari sesi gaun malam itu sendiri? Siapa yang merupakan pendobrak dalam menggunakan gaun malam yang super terbuka di sesi gaun malam di Miss Grand Internasional? Seingat aku, di awal-awal gaun para peserta pada normal semua. Masih masuk radar evening gown lah, tapi kini kompetisi Miss Grand Internasional dipenuhi bejibun gaun terbuka, atau bisa dibilang gaun malam super mini. Menurut aku, untuk terlihat seksi ada sesi baju renang, sudah jadi wadah tersendiri untuk menunjukkan seksi, dan cukup di sesi bikini aja. Ditambah, sesi baju renang di kompetisi Miss Grand Internasional memang dibuat beberapa event dalam sekali penyelenggaraan. Sesi baju renang di Miss Grand Internasional pun sebenarnya sengaja dikonsep ada kesan sensualnya dibandingkan having fun aja. So, jatahnya kayaknya udah cukup pada sesi baju renang aja. Sesi gaun malam gak usah dicemari juga. Cuma yang jadi pertanyaan terbesar itu adalah, kapan sih sebenarnya transisi perubahan gaun malam dari normal ke yang super seksi ini di Miss Grand Internasional? Aku nggak tahu apa mungkin disesuaikan sama perkembangan fashion di zaman sekarang atau disesuaikan sama selera fashion di Thailand. Tapi sebenarnya, tren gaun berpayet itu lagi rame-ramenya di kontes kecantikan. Saking banyaknya aku rada enek sampai ada di poin kangen sama gaun-gaun yang seperti dikenakan Ximena Navarrete atau gaun Olivia Colpo, gaun malam selayaknya gaun malam. Meskipun kita nggak bisa mengelak bahwa gaun berpayet punya cita rasa glamor yang melekat, namun banyak juga yang tertutup. Semakin terbukanya sebuah gaun berpayet, maka berbanding lurus dengan hilangnya cita rasa glamor di gaun tersebut. Kembali lagi ke ajang Miss Grand Internasional yang dirasa sebagai pencetus gaun payet seksi. Aku nggak tahu kalian berpikiran hal yang sama atau enggak. Hanya saja, Miss Grand Internasional ini udah keluar jalur dari tujuan utama kontes kecantikan, yaitu sebagai pemberdayaan wanita. Mungkinkah dengan dilakukan eksploitasi berlebihan kepada para wanita, sehingga mereka nggak punya power atau suara mereka untuk didengar? Kendati mereka bukanlah objek yang bisa dimodifikasi sedemikian rupa untuk kepentingan organisasi itu sendiri. Atau bisa saja, organisasi menerapkan standar tersendiri untuk terlihat berbeda dan menampilkan keglamoran ekspensif yang nyata, namun langkah yang mereka ambil belum tepat sehingga belum mencapai titik yang organisasi inginkan. Kalau itu tujuannya, sebenarnya langkah awal mereka dengan slogan Stop the War and Violence itu udah tepat banget. Kunjungan ke negara-negara konflik, menaikkan isu-isu kemanusiaan, itu adalah langkah yang tepat untuk membuat citra Miss Grand Internasional dilihat dan dikagumi oleh publik. So, gimana menurut kalian mengenai tren super seksi di ajang Miss Grand Internasional ini? Apakah kalian tim yang setuju-setuju aja atau kalian tim yang mulai merasakan keresahan akibat tren gaun terlalu seksi ini di kompetisi Miss Grand Internasional? Silahkan komen di bawah. Well, kita udah ada di ujung video. Terima kasih untuk yang udah request pembahasan kali ini. Dan kalau kalian ingin aku bahas apa di video selanjutnya, boleh banget komen di kolom komentar. Sebab orang yang pertama request di setiap video baru, itulah yang akan aku buatkan videonya. Kalian bisa menyapa aku di Instagram, TikTok, dan Facebook @inialpayet. Mau berbagi fakta atau narasi panjang mengenai Vegan, bisa banget langsung kirim ke email aku, alpayetharden3103@gmail.com. Enaknya bahas apa lagi ya?